Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kosasi dimanapun teman-teman berada, teman-teman kos ya kan. Selamat datang di Kosakata. Kita obrolin Islam, Al-Quran dan ceritanya. Seneng banget loh Dini akhirnya bisa ketemu sama teman-teman kos lagi, bisa nemenin lagi, bisa ngobrol lagi, berbincang lagi dengan segala macam yang ada di dunia ini ya kan ya. Karena dunianya selalu berputar. Ini juga tentang Islam dan segala macamnya itu juga berputar terus. Tapi di sini kita tidak akan membicarakan ini sendirian saja karena ilmunya memang baru segini gitu ya. Kita sudah punya pastinya Pak Ustadz yang menemani kita dari dulu sampai kapan tahu. Kita akan langsung saja mengundang beliau. Ini dia Ustadz Munif, jeng jeng jeng. Assalamualaikum Mbak Dini dan teman kos semuanya. Kali ini kita bicara apa Mbak Dini? Kita bicara apa ya Ustadz? Ustadz, kalau sekarang ini kan banyak yang orang-orang yang stres. Oke. Entah stres karena pekerjaan, entah stres menghadapi anak-anak yang sekolah dari rumah, ya kan? Itu kayaknya itu mendalami banget aku ngomongnya. Entah stres juga menghadapi pemberitaan-pemberitaan, katanya kan kasus COVID-nya juga naik gitu kan ya, tingkat pengidapnya. Nah, itu membuat kita stres, Ustaz. Walaupun ada yang bilang gitu kan, stres, obatnya iman dan takwa. Sudah ketemu obatnya ya. Jadi obatnya kalau gitu kita tutup ya Ustaz. Buat apa Ustaz kesini kalau gitu ya? Jadi obatnya memang iman dan takwa. Oh gitu, udah jawabannya gitu. Iya, cuma kita jelaskan gitu kan. Kenapa harus ada iman dan takwa? Karena begini. Kalau kita lihat yang namanya stres itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu kan dari stresor. Stresor itu kan penyebab-penyebab yang menekan. Stres itu tekanan. Benar. Stresor itu penyebab yang membuat tertekan. Nah, jadi sebetulnya apapun itu bisa jadi stres. Apapun itu. Kerjaan ketika menekan jadi stres. Suami istri saling menekan jadi stres ya. Kemudian ekonomi yang menekan stres. Kemudian mengasuh anaknya terlalu membuat masalah, menekan orang tua, stres. Jadi nah stres itu gejalanya ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya psikis. Nah, kalau sifatnya fisik itu Mbak Dini itu biasanya mohon maaf namanya psikosomatis ya. Biasanya ada perempuan yang menstruasinya itu nggak teratur, itu bisa jadi karena stres. Atau dia menstruasinya sebulan 2 kali, atau lama nggak menstruasi, atau sering menstruasi, atau lama sekali menstruasinya, itu juga jadi stres. Ada orang yang makannya nggak pedas, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu mencret. Itu bisa jadi stres. Begitu stresnya hilang, mencretnya hilang. Ada stres itu jadi jerawat, itu juga ada. Ada stres itu kemudian jadi sering pipis, itu juga ada. Ada juga. Jadi stres itu ada yang gejalanya susah tidur, itu juga ada. Kleset nggak bisa tidur, itu juga ada. Ada yang kemudian dia susah makan, itu juga ada. Ada yang kebanyakan makan, itu juga stres. Jadi sebetulnya stres itu responnya masing-masing macam-macam, jadi tidak sama setiap orang. Benar. Nah, itu yang fisik ya. Nah, kalau yang psikis, orang stres itu kemudian ada yang cerewet, ngobrol, pokoknya dia kayak mengigau, kayak orang yang kemudian banyak bicara sana sini. Bahkan kalau kita temui orang kok ngomongnya terlalu terlalu resek gitu kan, atau terlalu banyak ngomong, itu stres sebetulnya. Oh, berarti saya stres terus dong ya? Saya belum ngecek kerjaan. Penyiar beda ya, penyiar beda. Nah, terus ada yang stres itu malah nggak ngomong sama sekali. Oh iya, diam gitu kan. Dia, maka kalau yang nggak ngomong ini kecenderungannya dia menjadi depresi. Depresi, tertekan. Kalau udah depresi dia frustasi. Kalau frustasi itu OTW bunuh diri. Nah, makanya dalam Islam gimana sih agar nggak stres? Karena begini, semuanya itu ternyata begini Mbak Dini. Ada orang yang punya utang 1 juta itu sudah kayak punya utang 1 triliun. Tapi ada orang yang punya utang 1 juta itu biasa aja. Jadi sebetulnya bukan masalah tekanannya, tapi penerimaan penekanannya. Betul ya? Nah, kalau udah bicara penerimaannya, berarti kan bukan stresornya yang jadi persoalan, tapi daya tahan tubuh kita terhadap stres itu sendiri. Nah, makanya tadi lagu yang dinyanyikan panjenengan, obatnya iman dan takwa itu memang demikian. Jadi Allah menciptakan ya, Allah menciptakan stres itu Mbak Dini itu adalah untuk apa? Dia untuk membuat manusia itu agar sadar bahwa dia itu manusia yang terbatas. Benar. Dibikin sakit, dibikin orang itu susah, dibikin kadang kecewa, dibikin orang itu pokoknya yang nggak enak itu biar ingat bahwa kita manusia itu nggak bisa apa-apa tanpa Allah, gitu loh. Jadi sebetulnya setiap persoalan yang menekan diri kita itu adalah daya tekan ini jangan kita tekan. Kita pakai rumusnya Aikido. Aikido itu kan rumus menggunakan tenaga lawan, melawan tenaga musuh. Ketika ada stresor datang itu jangan kemudian kita pengen
langsung balik. Nah, itu malah kita bisa jebol. Contoh, ketika Anda mencintai orang yang Anda cintai, dalam artian ini mau nembak orang, dia cantik sekali, tapi mohon maaf aja Anda pas-pasan sekali gitu kan, kemudian ngomong I love you, ditolak mentah-mentah. Itu kalau Anda balikan, langsung balik, kenapa kamu nggak terima aku? Apa? Itu malah tambah stres. Bisa-bisa gila Mbak, bisa-bisa bunuh diri dia, betul nggak? Tapi kalau kemudian dia menolak gitu, dia menerima aja, ya sudahlah, memang mungkin takdirnya Allah. Dia kemudian membuat tenaga dari penekanannya itu dia membalikkan, jadi dia menerima dulu, istighfar, kemudian realize. Nah, ada fase kemudian dia nanti akan tersenyum sendiri. Nah, tapi ini butuh keimanan memang. Nah, jadi gini, ketika seorang suami itu diomelin istrinya misalnya, kamu ini gini, kamu ini kurang ini. Nah, ketika dia menggunakan cara anti stres langsung dia balas, itu yang terjadi memang kemudian bisa berbahaya bagi dirinya. Artinya dia kemudian bisa juga melawan misalnya, kamu berani sama laki-laki ya? Kayaknya saya itu suamimu, saya pemimpin, hadisnya jelas, malah jadi perdebatan agama. Itu kalau nggak hati-hati nggak ada solusi. Tapi kalau dia pakai iman dan takwa, ya Allah, kapan lagi Engkau berikan aku pahala sabar? Kalau nggak demikian ya Allah, aku di luar itu nggak pernah diomeli, sekarang di rumah diomeli ya Allah. Mudah-mudahan dengan omelan istriku ini aku menjadi sabar, dan sabar nanti Engkau balas surga dan kebaikan-kebaikannya. Maka jangan heran suami-suami yang sering marah istrinya itu barokahnya besar. Waduh, tapi jangan sampai juga. Iya, loh, saya bilang ini ngomong masalah biar nggak stres. Loh kan tidak semua suami itu dibegitukan sama istrinya, Mbak. Tapi ketika suami itu menggunakan metodologi bukan iman dan takwa, yang terjadi apa? Dia ngomong sama temannya, bojoku ngene Kang. Wah, pegatuan nek ngono carane. Wah, malah cerai kan. Wah, buntel wae. Langsung dipaketke wae, balekke nang ngene wong tuane. Wah, malah jadi masalah kan. Jadi betul enggak? Tapi kalau dengan iman dan takwa, ya Allah, kenapa ya Engkau kirim istri yang begitu luar biasa cerewetnya mengalahkan penyiar ini ya Allah ya. Oh, ternyata ada hikmahnya. Di kemudian hari baru sadar ternyata dengan demikian dia lebih sehat, lebih bagus ramping keuangannya, lebih hemat, lebih bagus. Nah, itu kan luar biasa. Karena memang Allah takdirkan perempuan itu cerewet. Jadi kalau Anda punya istri yang cerewet itu berarti sunatullah. Justru kalau punya istri kok diem, nggak pernah ngomong, hati-hati, dicek betul, bener nggak itu? Karena memang fitrahnya itu detail, Mbak. Seorang perempuan itu detail. Maka mohon maaf sekali ibu-ibu semuanya. Maka ketika Anda itu sering marah-marah dengan tampilan rumah yang nggak bagus-bagus dan sebagainya, itu memang Allah desain seperti itu. Karena laki-laki itu memang Allah desain cuek. Jadi santai masuk rumah. Kalau nggak lihat ya nggak lihat, biasa aja, dia nggak sering ngamatin. Tapi perempuan itu detail sekali. Dan itulah mengapa Adam dan Hawa bertemu, mengapa ada kekurangan itu disatukan, kemudian kekurangan kelebihan itu menjadi kolaborasi istimewa. Nah, kembali ke tadi, jadi stres itu ternyata bukan masalah stresornya. Karena bagi orang tertentu yang namanya bisa jadi sebuah tugas. Misalnya Mas Andi ini kan mengedit film. Bagi orang yang baru mengedit itu Mas stres banget. Tapi bagi orang udah biasa itu nggak usah ditarget, tahu-tahu jadi. Udah jadi. Kenapa? Karena udah ahlinya. Jadi agar nggak stres itu kita punya 5 hal, Mbak Dini. 5. Oke. Ya, 5 hal agar kita itu stresnya mengubah stres menjadi peluang untuk sukses. Oke. Pertama, agar kita nggak stres, tentu ya iman kita tebalkan tadi. Nah, imannya itu artinya apa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tingkatkan. Jadi keyakinan itu maksudnya adalah bahwa yakin semua yang kita hadapi ini tidak terjadi tanpa izin Allah. Berarti agar ini tekanannya menjadi berkurang, menghilang, bahkan menjadi barokah, kita harus connect sama Allah. Jadi ya Allah, izinkan aku dengan istriku yang seperti ini menjadi aku lebih sukses. Ya Allah, izinkan aku dengan pekerjaanku dengan situasi seperti ini menjadi aku lebih sukses. Aku yakin Engkau kirimkan ini bukan kebetulan. Engkau kirimkan istri kepadaku yang seperti ini itu bukan kebetulan. Engkau kirimkan mertua yang seperti ini padaku bukan kebetulan. Engkau kirimkan pekerjaan, engkau kirimkan beberapa hal kepadaku ini bukan kebetulan. Engkau pasti memilihku ya Allah. Maka izinkan untuk kuat ya Allah. Nah, jadi kita istilahnya itu langsung tahu bocorannya. Oh, ini Allah yang ngasih. Nah, jadi kita sudah tenang dulu. Oke, nomor 1 itu iman. Yang kedua takwa. Nah, takwa itu artinya kalau bahasanya sederhana, takwa itu adalah apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Semudah itu, sesederhana itu dalam ungkapan. Dalam prakteknya memang nggak gampang. Hampir semua orang stres, Mbak Dini, itu pasti dia bukan pelaku amal soleh, pertama. Yang kedua, dia
bukan orang yang mau menghindar dari maksiat. Jadi dia maksiat itu dia terjang aja. Itu cenderung stres, nggak percaya. Kenikmatan orang selingkuh dibandingkan dengan nggak nikmatnya, kalau dihitung asli real sadar banyak nggak nikmatnya pasti. Ya mungkin dia nikmatnya ketika ketemu, mohon maaf ya, bisa berzina, ML begitu, mungkin dia nikmat. Habis itu mungkin berzinanya itu hanya kasarannya ya 1 hari 1 malam karena dia nginep, atau 3 hari 3 malam sekalian wes benpol di hotel 3 hari 3 malam nggak keluar, gituan terus. Mohon maaf, gituan itu macam-macam ya. Nah itu kan 3 hari Mbak, tapi menghantui persoalannya itu bisa bertahun-tahun, seumur hidup, hidupnya. Iya, ketemu anaknya dia nggak bisa konsentrasi, ketemu istrinya dia nggak bisa fokus, melihat keluarganya nggak bisa tenang. Jadi dia itu dihantui. Aku seperti hantu gitu kan katanya. Perlu nyanyi lagi nggak usah? Oh ya, itu versi kamu yang memang ahli. Kalau aku kan memang beda ya. Kembali ke tadi. Jadi hampir semua pelaku maksiat itu pasti rawan stres. Apa aja jadi stres. Duit banyak aja jadi stres kok. Duit banyak aja jadi stres. Kenapa? Karena nggak takwa. Jadi sholatnya nggak pernah, korupsinya rutin. Coba koruptor mana yang hatinya tenang? Tak tanya. Di balik ketenangannya, aku masih punya duit, nanti aku bisa nyokok sana nyokok sini biar aku nggak kena hukum. Sampai kapan? Sampai akan ketemu kamu akhirnya nggak bisa nyogok. Sampai uangmu habis, sampai suatu saat ada penguasa lain yang akan menghancurkan kamu, menyeret kamu ke meja pengadilan. Betul? Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ternyata, mohon maaf sekali, kadang-kadang orang dengan penghasilan biasa bisa guyang-guyu itu memang Allah skenario agar orang itu belajar dari sana. Betul nggak? Tadi bapak-bapak yang kadang-kadang ada yang jualan, mohon maaf ya, jualan bubur gitu, Pak, ditambahin Pak omsetnya Pak, dinaikin scale up Pak, kita itu harus UMKM harus berdaya Pak, ada ekspansi Pak. Apa kata bapaknya? Enggak usah Mas, gini aja. Loh, Bapak nggak pengen punya mobil, punya rumah tambah gede? Udah Pak, gini aja, alhamdulillah udah cukup Pak. Mana ada. Ternyata bapak ini dibalik itu ini hanya untuk alat dia mencari kebahagiaan, tetapi sesungguhnya dia sudah bahagia karena dekat dengan Allah, gitu loh. Nah, jadi jangan salahkan beberapa orang itu kadang-kadang nggak mikir nilai bisnisnya, dia hanya mikir nilai barokahnya. Benar. Itu, dan ini akhir zaman tuh sekarang yang dicari barokah. Berapapun uang telas Mbak sekarang ini, betul nggak? Berapapun duit telas sekarang ini. Tapi kalau barokah bisa bertahan lama gitu kan. Oke. Jadi iman takwa sudah ya ketiga Mbak. Oke, yang ketiga. Ketika orang stres maka dia butuh gerak, move. Nah, hampir semua orang stres itu nggak mau bergerak. Di rumah aja, di kamar aja, di kasur aja, di tempat kerja itu aja, nggak kemana-mana. Maka kalau pengen kita anti stres kita harus bergerak. Bergerak itu ada 2 macam. Bergerak fisik artinya olahraga atau berpindah tempat. Yang kedua bergerak itu artinya dia mencari tadabbur alam, mencari hal yang refresh. Makanya kenapa ada orang piknik, kenapa ada orang itu tamasya, itu menghindarkan stres kan? Itu betul real bahwa ternyata dunia tidak selebar daun kelor. Padahal daun kelor cuma kecil, harusnya daun jati ya Mbak. Ya makanya biar banget gitu. Ya, jadi dunia itu tidak selebar daun itu. Jadi laut ya, gitu ya. Jadi ternyata misalnya, ya, saya pernah dulu dosen saya di psikologi itu pernah bilang gini, saya punya klien saya itu pokoknya kelas berat karena dia cinta seorang wanita yang sangat cantik menurut dirinya dan dia betul-betul falling in love-nya itu luar biasa, kemudian dia ditolak itu, wah stresnya stresnya luar biasa. Orang tuanya nitipkan, ini tolong anak saya Pak dosen, ini tolong dikasih treatmentnya nggak dikasih wejangan atau ceramah. Dia diajak, besok kamu kosong nggak? Jam sekian, kosong Pak. Kamu ikut aku ya, kemana? Ke kampus. Nggak main, udah kamu dampingin aku aja, pokoknya duduk di sampingku, kamu pura-pura diam aja, kamu tak kenalkan nanti adalah asisten dosenku di tempat lain, kamu cuma ada aja. Pokoknya tugas kamu diem, lihat saya kuliah. Oh iya Pak dosen, dia ikutlah di situ. Ketika dia ikut di kampus itu, kebetulan kampusnya di Bandung kan. Ya, saya sebut kampusnya namanya Unisba. Karena saya juga sering ke sana dulu ya waktu mahasiswa. Nah, ketika di sana itu kan ketemulah sama tete-tete Bandung itu kan. Wah, jangan ditanya gitu kan. Gelis-gelis bisa. Iya kan gitu kan. Tahu-tahu tanpa dia dikasih wejangan, tahu-tahu udah happy aja dan kemudian punya inspirasi. Oh, ternyata akhirnya malah luar biasa, dapatnya lebih cantik daripada yang sekarang istrinya itu. Nah, keren kan? Jadi ternyata move on, gerak itu menjadi kata kunci agar nggak stres. Maka kalau kamu di rumah aja, maka gerak itu bisa jadi studio itu pindah sana pindah sini, kamar itu ganti suasana, belokkan sana belokkan sini. Jadi kadang-kadang kita harus berubah tempat itu biar
nggak monoton, nggak jenuh. Iya, benar. Makanya kata kunci untuk nggak stres itu adalah move on. Ya, jadi ketika kita itu sudah memikirkan utang di sini, maka kita harus gerak ke sana dulu. Siapa tahu di sana kena inspirasi. Benar. Begitu dia geser ke angkringan misalnya, di angkringan dia ketemu orang yang utangnya lebih gede daripada dia. Ya Allah, saya cuma 10 juta, yang dia 1 miliar. Betul kan? Ada perbandingan yang lebih hanya gara-gara dia kemudian move on, gerak. Ya, maka kalau kita mau terhindar dari stres, rumusnya setelah iman takwa dia harus bergerak. Nah, bergerak itu artinya dia melakukan sesuatu yang baru. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Anda stres itu agar itu berkurang, itu bukan berbagi. Saya tidak rekomendasi kepada orang yang curhat. Karena curhat itu menurut saya lebih kepada dia pelepasan energi, tetapi kemudian kalau tidak pada orang yang tepat dia menjadi energi balik bagi dirinya. Maka saya lebih setuju ketika Anda terjadi stres yang berat, itu adalah Anda berbagi dengan pasangan Anda. Maka mohon maaf, jombloan dan jombloati memang rawan stres karena nggak ada yang berbagi. Ya, ketika dia berbagi sama teman, ingat temannya ini suatu saat bisa jadi musuhnya dia. Ketika jadi musuh, kamu dibongkar itu. Makanya jangan sekali-kali kamu curhat kepada orang di luar keluarga inti atau orang yang nggak betul-betul kamu anggap psikoh. Makanya psikolog itu dan beberapa psikiater itu kan ada sumpahnya. Salah satu sumpahnya itu kan tidak boleh membocorkan rahasia dari kliennya. Itu salah satu sumpahnya. Dan itu penting. Karena apa? Karena privat. Nah, bayangkan ketika orang curhat ke tempat dia kemudian datanya dikumbar semana kan, itu data bank list pribadi kan. Benar. Maka cara curhat terbaik adalah Anda dengan keluarga inti, karena seburuk-buruk suami istri kita itu akan menerima kita apa adanya. Seburuk-buruk bapak ibu kita akan menerima kita apa adanya, betul nggak? Benar. Makanya nomor satu ya dengan suami sama istri dulu. Nah kalau dengan keluarga itu bagi jombloan jombloati tadi dengan bapak ibunya memang. Iya, apalagi yang masih bersekolah. Nah kalau curhatnya takutnya masalah keluarga kepada bapak ibunya, takutnya bapak ibu itu malah nanti mempersepsi beda. Makanya kalau untuk kasus keluarga jangan sering curhat sama orang tua. Benar. Karena kamu dikira kamu itu nggak bahagia. Akhirnya orang tua campur tangan. Oh tuh bojomu yang kurang ajar. Wes besok rasa balik. Kowe turun omahku balik. Wah akhirnya cerai nanti. Betul nggak? Banyak cerai karena mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga. Makanya kalau sudah menikah itu usahakan. Makanya Rasulullah SAW itu ketika menjelang tidur, sebelum tidur beliau itu saling menumpahkan isi hatinya pada istrinya. Wahai istriku, apa yang membuat kamu dongkol sehari tadi? Dan apa yang membuat aku dongkol akan aku berikan. Jadi semua saling terbuka. Benar. Aku nggak senang sama kamu mas, tadi kamu begini-begini, aku nggak senang sama kamu deh. Akhirnya ketika dia sebelum tidur itu tidur dengan apa? Dengan loss. Iya. Loss doll gitu kan. Gitu ya. Jadi dengan loss gitu kan. Maka tidur itu penting untuk sebelum tidur itu. Maka Rasulullah sering curhat bersama, ngobrol. Makanya sampai ada hadis yang menyatakan suami yang ngobrol dengan istri asik itu pahalanya besar. Karena banyak sekarang istri suami itu nggak pernah ngobrolnya sama istrinya temannya, suaminya temannya. Itu masalahnya di situ. Oke, yang kelima. Nah, ketika Anda sudah curhat, dalam artian curhat pada tempat yang benar ya, berarti Anda sudah melakukan energi sudah positif ke sana. Nah, Anda yang kelima itu adalah sinergi. Sinergi itu adalah kepanjangan dari silaturahmi. Jadi orang yang punya stres itu pasti nggak banyak teman. Makanya perlu kita silaturahmi. Kalau move on tadi lebih gerakan yang sifatnya personal ya. Kita pindah mana. Tapi kalau sinergi silaturahmi ini adalah sudah kemudian mengembangkan sayap. Datangkan Mas Andi. Ini ya silaturahmi aja pertama nama itunya, kemudian ngobrol. Oh iya tuh Tat, itu bisa gini. Akhirnya muncul ide. Oh iya itu muncul kalau kita silaturahmi. Makanya di sini perlu kalau kita itu gini. Ini ada yang menarik. Saya mengamati beberapa teman saya Mbak Dini yang alhamdulillah keluarganya itu sukses, bahagia. Itu ternyata dia dalam setiap hari libur dia mengagendakan untuk sowan kepada keluarganya. Jadi dia ada kunjungan rutin ngene Pak Dene, ngene Bu Dene, ngene Umi keliling itu Mbak. Dia agendakan dilengke tenan serius. Jadi dia bukan sesuk ning pantai iki, pantai kuwi ora. Dia goingnya itu ke keluarga. Jadi marani ponakane, marai Bu Dene, marai Umi, marani mbak-mbakne atau simbahnya, neneknya gitu Mbak Dini. Sehingga ada energi positif ternyata. Dan ini yang jarang dilakukan orang. Orang dulu itu sering sekali nggak stres. Kenapa? Karena kunjungan ke keluarganya bagus dan Allah berikan barokah di sana. Nah, kalau Anda sudah ke keluarga, nanti tambah kunjungan ke ustadz, ke kiai, ke teman-teman yang positif, akhirnya terinspirasi. Akhirnya Anda pulang silaturahmi itu guyang-guyu dhewe, oh iya.
ternyata wah gitu. Nah muncul kayak karu-karuan, betul nggak? Benar. Nah insya Allah dengan 5 hal yang tadi dilakukan Mbak Dini, insya Allah stres itu nggak perlu ada ya. Karena sebetulnya yang bikin istilah stres itu ya kita sendiri kan. Nggak ada di Quran kata-kata stres itu, nggak ada. Gabut itu nggak ada di Quran. Ya di Quran itu cuma afalat atau fakarun gitu kan. Apa kira mikir gitu kan? Apa kamu nggak merasa atau kamu nggak melihat gitu kan bahwa masalah yang dihadapi Nabi dan para Rasul itu lebih berat dari kita. Benar. Itu aja mereka lolos atas pertolongan Allah. Nah kalau Nabi aja yang punya masalah minta tolong sama Allah, kok kita enggak? Kita itu jenis apa toh? Kan gitu pertanyaan. Makanya kalau kita tambah ingin menyelesaikan sendiri, insya Allah tambah stres deh. Gitu. Padahal pertolongannya dekat ya, iya, Ustaz. Betul. Jadi jangan lupa nih teman-teman, kami yang lagi stres di rumah gitu kan, mungkin belum mengamalkan 5 yang disebutkan Ustaz tadi. Yang pertama niat, kemudian takwa. Iman dulu, takwa. Iya, kok niat sih? Iman, takwa, kemudian move on. Udah move on belum ya? Jangan kamu terkungkung di lubang yang sama. Terus habis itu yang ketiga tadi adalah curhat pada orang yang tepat. Berbagi pada orang yang tepat. Yang kelima adalah sinergi atau silaturahmi. Nah, kalau sama kamu sekarang tuh sinergi atau silaturahminya ke mall terus gitu kan ya, mendingan ke saudara-saudara dulu ya Ustadz ya. Mendingan ke teman-teman yang positif dulu. Mungkin bisa datang ke Ustadz Munif gitu kan ya, atau Mas Andi minta dibuatin video klip juga boleh. Iya, datang aja gitu. Baik, jadi gitu ya Ustadz, nggak ada gunanya stres karena itu buang-buang waktu, buang-buang pikiran, kadang buang-buang biaya juga karena harus ke dokter ini, ke dokter itu, bla 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 Ustadz. Pengalaman kan? Orang, saya tuh tipikal anti stres Ustadz. Gitu, amin. Moga-moga ya seperti itu ya. Baik, terima kasih udah berbagi sama kita Ustadz. Nanti next time kita bakalan bahas apa lagi, jangan lupa teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment. Komen jangan lupa, komen itu kasih tahu kita bahasan apa yang enaknya nanti kita bahas di kosakata berikutnya gitu ya Ustadz Munif ya. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi teman-teman kos. Jangan lupa tetap sehat, tetap silaturahmi sama teman-teman. Jangan stres. Iya, kita pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.